sekitar 15 tahun. Kemudian dibesarkan di keadaan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Khadijah radhiyallahu anha menjadi perempuan yang sempurna, budi pekerti dan ilmunya, kecantikan dan kelebihan-kelebihannya, sikap kedewasaan dan kebijaksanaannya dalam menghadapi semua permasalahan yang ada. Khadijah adalah perempuan yang memiliki daya naluri sangat baik dan tindakan-tindakan yang bijak dalam segala urusan, memiliki naluri yang tajam dan bercita-cita mulia. Bagi Khadijah radhiyallahu anha adalah pandangan yang luas dan pengetahuan yang dalam akan kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh di akhirat, yang telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan-keluasan nikmat. Banyaknya pelayanan pembantu Sayyidah Khadijah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang melimpah, sehingga mempekerjakan para pembantu-pembantu untuk mengelola hartanya dengan jalan halal. Kemudian Khadijah memberi mereka sesuatu imbalan dengan jelas, sehingga perilakunya itu patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Rahasia-rahasia perilakunya yang sangat menyenangkan itu dan sikap kepribadiannya yang sangat baik dan suci telah nampak pada apa yang telah ia sampaikan di antara kaumnya sejak masa jahiliyah, berupa kedudukan yang luhur, tingkat sosial yang tinggi, dan kemasyhuran yang cukup kuat. Khadijah radhiyallahu anha intan permata yang sangat mahal, berkilauan tinggi tidak terjangkau, dan ia juga pohon kepribadian yang menjulang tinggi secara perseorangan maupun kelompoknya. Allahumma ansyur nafahat ridwani 'alaiha wa amittana bi asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim 'ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim 'alaihi wa 'alaiha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya wahib al-'ataya yaghfir lana al-khataya bi ashrafil baraya wa ummina Khadijah ya wahib al-'ataya
Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah menghendaki teruntuk Sayyidah Khadijah, pemimpin perempuan yang suci ini, kemuliaan kehidupan duniawi dan ukhrawi secara saksama, sehingga sampailah kepadanya berita-berita dakwah dari pemimpin para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Khadijah langsung menerimanya dengan penuh perhatian dan pentoleran serta keyakinan. Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang telah diakui akan keutamaan-keutamaannya yang sangat jelas dan yang telah disaksikan sebagai orang yang takwa, suci dari kotoran dan orang yang dapat dipercaya, dan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur dan patut dikatakan jujur, dan orang yang mulia yang tidak bisa dipersamakan dengan yang lain dan tidak bisa dikalahkan. Sehingga Sayyidah Khadijah yakin bahwa usaha orang semacam ini akan berhasil dan jual belinya insyaallah mendapatkan untung. Sehingga Sayyidah Khadijah tidak melakukan apa-apa selain hanya mengutusnya dan menyerahkan sepenuhnya masalah usahanya kepadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang menjualkan barang dagangannya, kemudian diberinya imbalan yang besar dibandingkan dengan yang diberikan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Nabi Muhammad SAW menerima semuanya itu dan keluar dari tanah haram Mekah Al-Mukarramah membawa barang dagangannya menuju Syam. Ini perjalanan yang kedua kalinya beliau ada kesempatan bahwa Nabi Muhammad SAW pergi ke Syam hanyalah 2 kali dalam tahun yang berbeda, sebagaimana yang telah disebutkan oleh sebagian penghafal hadis yang dapat dijadikan rujukan yang ucapannya masih ditangguhkan. Khadijah menyertakan Maisarah pembantu laki-lakinya bersama Nabi SAW, dan ia berpesan kepadanya untuk betul-betul membantu dan melayaninya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan di dalam hati Maisarah rasa simpati kepada Nabi Muhammad SAW dan dapat menangkap kecerdasan dan kepandaiannya, membantu dan melayaninya dengan penuh ketulusan, menemaninya dengan penuh rasa persahabatan. Dengan mata kepalanya sendiri Maisarah telah menyaksikan sesuatu dari sebagian keanehan-keanehannya dan telah mendengar dengan telinganya sendiri sebagian dari apa yang telah diberitakan kepadanya. Dari situlah dia mendapatkan apa yang telah diceritakan seorang rahib, pendeta atau pastor. Itu betul-betul nyata, bukan berita bohong atau hayal. Ketika seorang rahib bertanya pada saat itu, ia melihat kekasih termulia Muhammad SAW sedang beristirahat di bawah pohon. Siapakah orang yang bercahaya yang mengalahkan purnama jagat raya ini? Tanya rahib. Lalu Maisarah menjawab, inilah seorang laki-laki yang terhormat dari tanah Al-Haram. Kemudian rahib berkata dengan nada yang sangat meyakinkan, tidak salah lagi, orang yang duduk di bawah pohon itu adalah seorang nabi dan rasul. Selanjutnya rahib bertanya kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terdapat merah-merah yang terpisah? Ya, jawab Maisarah. Rahib berkata, inilah nabi terakhir, alangkah berbahagianya orang yang dapat menemaninya. Kemudian di tengah perjalanan itu terjadilah antara Sayyidul Anbiya, Rasul pemimpin para nabi, dengan seorang laki-laki tentang perselisihan mengenai harga sebagian barang dagangannya. Laki-laki itu berkata, bersumpahlah demi Lata dan Uzza, sebagaimana kebiasaan orang Arab dalam keadaan seperti itu. Lalu Sayyidi Sadat Rasulullah SAW, pemimpin dari semua pemimpin, bersabda, demi Allah, aku tidak akan bersumpah demi keduanya, dan aku sungguh orang yang berpaling dari keduanya. Laki-laki tersebut berkata, perkataan yang benar adalah perkataan engkau, dan pendapat yang benar juga apa yang ada pada diri engkau. Lalu ia mengatakan kepada Maisarah, laki-laki ini demi Allah adalah seorang nabi, dengan hadirnya dia di pasar kita ini, kita bisa menjadi mulia.
dan sungguh para pendeta kami telah menemukan keterangan tentang sifat-sifatnya dalam kitab-kitab kami. Pada saat yang singkat itu, laki-laki tersebut melihat segumpal awan hanya menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semuanya tepat. Di saat hari sedang cerah, dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa ia melihat dua orang malaikat sedang menaungi Sayyidil Kaunain, pemimpin dua alam, jin dan manusia ini. Allahumma ansyurna fahati ridwani alaiha wa amiddana bi asrari allati awda'ataha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alaiha. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya jaddana al-arsyadi imamuna al-banjari. Ya jaddana al-arsyadi misbahuna al-banjari. Ya jaddana al-arsyadi Allah dan Rasulnya Abdurrahman Siddiq berkata, tak ada pangkat tingginya setelah pangkat Syekh Arsyad menuntut ilmu
ummat Diberok Syekh Ali Junaidi Tanggarok Syekh Abu Talhani Barakai Khadi Syekh Abdul Rahman Syekh Ahmad Dali Maudi Kandahan Syekh Saduddin Taniran Kandahan Syekh Salman Farisi Diran Nawan Ya Jagat Al-Arsyadi Imamun Al-Banjari Ya Jagat Al-Arsyadi Imamun Al-Banjari Ya Jagat Al-Arsyadi Misbahun Al-Banjari Ya Jagat Al-Arsyadi Misbahun Al-Banjari Syekh Abdul Hamid disampaikan Syekh Muhammad Arsyad dipatahkan Bamaran Muhammad Amin Qardi Marabahan Abu Samad Qadi Banjarmasin Jamaluddin Mufti Sumatera Syekh Abdul Rahman Mufti Dipanggil Syekh Syarwani Abdan dalam pada Suriatan Ya Jagat Al-Arsyadi Imamun Al-Banjari Ya Jagat Al-Arsyadi Imamun Al-Banjari Ya Jagat Al-Arsyadi Misbahun Al-Banjari Ya Jagat Al-Arsyadi Misbahun Al-Banjari Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyelesaikan tugasnya dan semua barang dagangannya telah terjual, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah dengan mendapatkan banyak kebaikan dan datang dengan membawa banyak keuntungan. Maka dengan itu Sayyidah Khadijah sangat senang melihatnya dan memuji hasil pekerjaannya yang patut diacungkan jempol itu. Ia melihatnya dengan pandangan kagum dan hormat. Ia memuliakannya dengan penuh kemuliaan. Kepribadiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berkesan pada diri Sayyidah Khadijah dan meninggalkan perasaan yang sangat dalam di dalam hatinya. Ditambah lagi semuanya itu dengan apa yang telah diceritakan oleh Maisarah tentang peristiwa-peristiwa yang ia saksikan berupa ciri-ciri kenabian, keanehan-keanehan dan perbuatannya itu yang lain dari adat kebiasaan manusia yang jelas-jelas merupakan ciri-ciri kenabian. Maisarah menceritakan juga kepadanya tentang awan yang selalu menaungi selama perjalanannya, sungguh awan yang sangat indah, tentang patuhnya binatang unta dan terlipatnya tanah untuk mempercepat perjalanan baginda dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menyertai selama perjalanannya, kerikil dan batuan-batuan yang tiba-tiba melebur ketika diinjak di bawah telapak kakinya. Semuanya itu selalu diperhatikan dan dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia ceritakan kepada Khadijah sebagaimana apa yang dilihatnya berupa perilakunya yang sangat baik dalam bergaul dengan teman usahanya. Sementara Khadijah juga telah menyaksikan sendiri akan kejujuran Nabi Muhammad SAW, besar kepercayaannya, ketinggian akhlak dan agamanya, sehingga ketinggian akhlak dan kepribadian ini telah membuat sesuatu keyakinan yang mantap di dalam hati Sayyidah Khadijah. Khadijah merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya tentang rupa dan bayangan kekasih itu, Nabi SAW. Ia sendiri menjadi bingung akan perasaan hatinya yang membuat di dalam hati dan perasaannya gelisah. Padahal sebelumnya hatinya tidak pernah menerima seorang pun, meskipun banyak laki-laki yang datang dari orang yang terkemuka dan hartawan.
Mereka ditolaknya dengan penuh kekecewaan karena harapan mereka itu dicampakkan begitu saja. Allahumma anshurna bahati ridwani 'alaiha wa amitna bi asrar allati awda'taha ladayha. Allahumma salli wa sallim 'ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim 'alaihi wa 'alaiha. Ya Allah, sebarkanlah percikan keredaan kepadanya dan berilah kami segala rahasia yang telah Engkau berikan kepadanya. Ya Allah, berilah rahmat dan kedamaian kepada pendampingnya yang terpuji, Nabi Muhammad, dan atas keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Ya Allah, berilah rahmat dan kedamaian serta keberkahan kepada mereka berdua. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولأصحابه الكرام. اللهم إنك قرأت القرآن وقرأت سورة الفاتحة وقرأت سورة ياسين وقرأت التحليل وقرأت التسبيح والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم ما عملت. اللهم بعد ثوابه خصوصا إلى روح سيدة خديجة بنت خويلد ثم إلى روح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح الشيخ محمد الحسن بن عبد الله البنجري ثم إلى روح الشيخ محمد كسب الأنوار بن حجي إسماعيل ثم إلى روح الشيخ الحبيب محمد بن عدوي المالكي ثم إلى روح نائمة بنت دسري ثم إلى روح ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات غفر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مغمرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أن كنتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة محمد بدون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حتى فمنهم يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل
فأخوا منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتمنى لو يشاء الله تعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع